Oke, siap ya kita bahas lagi sumber-sumber Anda. Hari ini kita mau bedah buku You Are a Badass-nya Jen Sincero. Kita pakai kutipan-kutipan pilihan Anda ini sebagai panduan. Ini kan buku yang intinya ngajak kita buat berhenti meragukan diri dan mulai hidup lebih oke gitu ya. Betul sekali. Jadi misi kita hari ini kita coba gali konsep-konsep kunci sama strategi praktis dari Sincero. Biar kita semua bisa lebih paham, gitu. Gimana sih pola pikir lama itu bisa ngeblok kita, dan yang penting gimana cara dobraknya. Kita fokus ke ide-ide yang paling nendang buat transformasi diri berdasarkan kutipan yang ada. Sip, kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Sincero kan menyoroti banget soal perbedaan antara pikiran sadar sama bawah sadar. Yang sadar itu yang logis, yang merencana. Nah, kalau yang bawah sadar ini katanya gudang emosi, insting, sama semua keyakinan awal yang kita serap tanpa filter. Kenapa ini penting banget sih bedanya? Karena seringkali disitulah biang keroknya, sabotasenya di situ. Pikiran bawah sadar kita itu kan kebentuk dari kecil ya. Pesan-pesan soal uang, soal hubungan, soal kemampuan diri. Nah, kalau program di bawah sadar itu bertentangan sama apa yang kita inginkan secara sadar, ya repot. Misalnya, sadar pengen kaya, tapi di bawah sadar ada keyakinan, wah uang itu susah, atau aku nggak pantas kaya. Jadinya, ya kayak nyetir mobil, satu kaki digas, satunya lagi ngerem. Nggak maju-maju kan? Oke. Jadi langkah pertama, kenali dulu program bawah sadar yang mungkin menghambat kita ya. Hmm. Terus nih, Sincero juga ngomongin soal energi sumber semesta atau apalah itu namanya. Kedengarannya agak wuwu gitu ya. Gimana sih dia menjelasin ini secara praktis? Nah, itu dia. Kata Sincero, kuncinya bukan di namanya. Mau nyebut Tuhan, semesta, energi, gak masalah. Yang penting itu kesadaran bahwa kita ini terhubung loh sama sesuatu yang lebih besar, sumber dari segala kemungkinan. Dia ngajak kita buat jaga frekuensi atau getaran energi kita tetap tinggi. Maksudnya apa? Ya jaga kondisi emosi kita, fokus ke syukur, ke keyakinan, ke rasa senang. Jangan ketakut atau ragu. Tapi ini penting nih, ini bukan sihir pasif ya, bukan cuma duduk manis terus semua datang. Tindakan nyata yang sejalan sama keyakinan itu, wah, itu wajib hukumnya. Semesta itu bantu yang gerak, bukan yang cuma ngarep. Harus gerak ya. Oke, ini kayaknya nyambung nih sama konsep ego yang Sincero sebut the big snooze, si kantuk besar. Maksudnya apa lagi tuh? Iya, si kantuk besar. Kenapa? Soalnya ego ini fokusnya kan ke rasa takut, ke pembuktian diri ke orang lain, cari-cari validasi dari luar. Nah, hal-hal itu bikin kita kayak tertidur, nggak sadar sama potensi asli kita, nggak nyadar sama koneksi ke energi sumber tadi. Ego itu hidupnya kalau nggak di masa lalu ya di masa depan. Nyesel atau khawatir. Jarang banget hadir di sini, di saat ini. Ah, paham. Jadi lawannya si ego ini ya diri sejati kita yang hidup di masa kini, yang nyambung ke energi positif tadi. Terus gimana caranya biar kita bangun dari kantuk si ego ini? Nah, salah satu kunci utamanya yang Sincero tekankan banget itu cinta diri. Tapi cinta diri yang radikal, maksudnya. Terima dan cintai diri Anda sekarang, apa adanya. Bukan nanti kalau udah kurus, udah kaya, udah sukses, baru cinta diri. Bukan gitu. Sekarang juga. Termasuk maafin kesalahan masa lalu. Stop banding-bandingin diri sama orang lain. Unik kok kita ini. Dunia butuh keunikan Anda itu. Fokus kelebihan, jangan kekurangan terus. Wah, dalam juga ya. Cinta diri apa adanya sekarang juga. Pasti ego langsung protes tuh kan, yang selalu ngerasa kurang. Dan ini nyambung juga kayaknya sama pesan dia yang lain. Bodo amat sama omongan orang. Tepat. Sincero tegas banget soal ini. Kalau mau ngambil keputusan penting dalam hidup, filternya cuma 3 ini aja. 1. Ini beneran yang kamu mau, bukan. 2. Ini bawa kamu ke arah tujuan kamu nggak? 3. Ini ngerugiin orang lain secara signifikan nggak? Udah. Kalau kita masih tergantung pujian atau takut kritik dari luar, ya sama aja kita nyerahin remote kontrol hidup kita ke orang lain. Percaya deh sama intuisi. Suara diri sejati itu biasanya lebih benar. Oke, jadi sadari program bawah sadar, nyambung ke energi positif, mulai cinta diri, cuekin pendapat orang. Terus langkah berikutnya apa kata Sincero? Udah siap nih mau berubah? Iya nggak goyah. Sincero kasih contoh. Henry Ford tuh,
yang ngotot sama visinya soal mesin V8, padahal dibilang mustahil. Keputusan yang bulat kayak gitu ngasih kekuatan buat nembus rintangan. Seringnya nih ya, kita nunda-nunda atau malah jadi perfeksionis banget. Itu sebenarnya cuma cara egonya sabotase kita karena takut gagal. Udah, lakuin aja langkah pertamanya, sekecil apapun itu. Benar juga ya, ambil langkah pertama. Oke, udah ambil keputusan, udah mulai bertindak nih. Tapi kan kadang hasil nggak langsung kelihatan ya. Nah, di sini konsep penyerahan diri atau surrender masuknya ya. Betul, tapi ini sering disalahpahami nih. Surrender ala Sincero itu bukan berarti nyerah pasrah gitu aja. Lebih ke mempercayakan prosesnya ke semesta setelah kita udah ngelakuin bagian kita dengan yakin. Ibaratnya, kita udah nentuin tujuan, udah mulai nyetir mobilnya, bertindak. Nah, sekarang biarin GPS semesta yang ngatur detail rutenya, lampu merahnya, tikungannya. Nggak usah kita panik ngontrol tiap senti jalan. Lepasin kekhawatiran soal gimana caranya. Fokus ke apa yang kita mau sambil terus bersyukur. Menarik. Jadi kita udah bedah lumayan banyak nih ya, gagasan inti dari You Are Badass. Kayaknya benang merahnya jelas banget. Potensi kita tuh gede banget, tapi seringnya kita sendiri yang batasin pakai cerita atau keyakinan yang kita pegang, kadang tanpa sadar. Iya, intinya buku ini tuh kayak panggilan buat bangun dari tidurnya ego. Ajakannya jelas, berani ambil keputusan buat berubah, cintai diri tanpa syarat, terus bertindak dengan keyakinan penuh, seolah udah pasti berhasil. Sambil, yaitu tadi, serahin hasil akhirnya. Oke. Sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan ini. Kalau benar kata Sincero, dan bahkan Einstein juga bilang gitu ya, bahwa realitas itu bisa kita bentuk lewat persepsi dan keyakinan kita, kira-kira cerita lama apa sih tentang diri Anda yang mungkin warisan dari program bawah sadar atau bisikan ego yang rasanya paling perlu Anda buang hari ini juga? Dan, sebagai bukti kalau Anda serius mau bikin cerita baru yang lebih keren nih, apa satu langkah kecil aja, tapi nyata, yang bisa Anda ambil sekarang juga? Coba dipikirkan.